menjadi hanya 4 coupling gitu. Lalu dia pikirkan, dia juga bisa melihat mempelajari ya, mengamati di sekitar dia, artinya di sekitar lokasi yang dia mau tuju gitu ya. Lalu juga dia mempelajari usaha-usaha sejenis, misalkan di YouTube. Nah itu misalkan usaha developer kecil-kecilan dia menguntungkan gitu. Nah sehingga apa yang akan diusahakan itu sudah sudah ada gitu ya, yaitu usaha developer. Lalu tinggal nanti bagaimana gitu ya, how. Nah sehingga masalah how ini juga bisa saja bagaimana untuk mendapatkan modal, berarti dia harus pergi ke bank ya, mempelajari misalkan kalau dia minjam uang ke bank itu dengan kalkulasi bunga berapa. Nah sehingga nanti dia kalkulasi, dia misalkan bangun rumah juga dengan apa, kayak misalkan dia juga coba cari misalkan tukang yang terampil, dia coba cari desain yang memang diinginkan oleh masyarakat ya. Kalau memang dia mahir mendesain ya juga bisa saja dia mendesain sendiri ya. Kalau tidak mahir mendesain juga dia coba membanding-bandingkan mana desain rumah yang memang diinginkan oleh konsumen kebanyakan misalkan. Nah sehingga masalah what dan masalah how itu juga dapat terpecahkan. Tinggal nanti masalah yang ketiga ya, masalah for whom, artinya untuk siapa gitu. Berarti tadi ini sudah penjajakan awal, ini nanti untuk konsumen yang membutuhkan, tapi nanti bisa saja difokuskan ya misalkan untuk kalangan misalkan menengah ke bawah dan sebagainya ya. Jadi itu 3 masalah dasar ya. Jadi kalau dilihat dari sisi tadi ya produsen, jadi seseorang yang mau berusaha dia bertindak sebagai yang mensuplai, berarti dia bertindak sebagai produsen gitu ya. Nanti di sisi lain ini ada pihak konsumen ya. Nah biasanya untuk tadi untuk siapa, berarti ini memang untuk konsumen ya. Ya kalau difokuskan ya untuk yang masyarakat yang misalkan berpenghasilan menengah ke bawah gitu. Karena bisa saja ada produsen yang orientasinya fokus pasarnya untuk misalkan menengah ke atas gitu. Jadi mekanisme harga itu ada pihak produsen, ada pihak konsumen gitu. Lalu tadi kalau kita melihat pihak produsen yang mensuplai, lalu nanti pihak konsumen yang melakukan demand, melakukan permintaan gitu. Nah biasanya itu dilihat dari sisi pasar pasar barang ya atau pasar jasa gitu. Jadi nanti pola-pola pertemuan antara pihak produsen dan pihak konsumen ini di pasar barang itu akan menimbulkan suatu harga gitu. Kalau tadi misalkan seorang developer dia mensuplai katakanlah beberapa tipe rumah ke pasar ya. Pasar ini bisa dalam bentuk misalkan pameran perumahan atau ada misalkan si developer ini melakukan katakanlah marketing dengan membuat brosur gitu ya. Dia menjajakan misalkan di tempat-tempat keramaian misalkan. Atau ada lagi yang developer misalkan mereka membuat stand di mall-mall ya. Dia buat market ya. Lalu itu market nanti dipajang atau di display di mall gitu ya. Dengan beberapa brosur-brosur ya. Sehingga nanti mall itu tempat keramaian, ada konsumen yang melewati
displaynya si developer tadi ya tertarik, berarti dia dikasih brosur, lalu dia dijelaskan, sehingga nanti katakanlah menjadi tertarik, artinya konsumen menjadi tertarik. Nah, itu ada di pasar barang ya. Kalau sudah tertarik, deal dengan apa yang tertera di brosur, misalkan dengan pola cicilan, dengan pola uang muka, dan sebagainya. Maka nanti terciptalah harga. Jadi harga rumah itu ya kesepakatan antara pihak produsen dengan pihak konsumen. Lalu di sisi yang lain, kalau kita melihat ada pasar faktor produksi ya. Jadi di pasar faktor produksi ini, misalkan tadi kalau kita melihat di sisi produsen, si developer ini di pasar faktor produksi berarti dia misalkan pasar faktor produksi itu adalah tenaga kerja gitu ya. Jadi yang faktor-faktor produksi berupa misalkan tenaga kerja, modal, atau nanti lahan ya, itu ada di pasar faktor produksi. Jadi kebalikannya, si produsen melakukan demand ya, permintaan gitu. Misalkan lahan dia cari ya, carinya di mana? Di pasar faktor produksi ini, artinya dengan melakukan survei mana-mana yang lahan kosong ya, atau mengamati di iklan mana tanah yang misalkan dijual, sehingga si pihak produsen melakukan demand, permintaan ya. Nanti si konsumennya, konsumen ini sebagian dari masyarakat, misalkan konsumen yang dia masyarakat punya lahan, dia memang membutuhkan dana ya, sehingga dia juga iklankan lahan yang dia punya itu untuk dijual gitu ya. Kalau memang nanti antara pihak produsen dengan konsumen atau antara pihak demand untuk lokasi, untuk lahan ya, dengan pihak supply yang dalam hal ini masyarakat ya, yang memiliki lahan, dia bertemu, nanti juga terciptalah harga ya. Polanya bisa saja nanti lahan ini dijual gitu, dengan harga yang kesepakatan ya, atau bisa saja lahannya ini hanya disewa gitu ya, selama beberapa waktu. Nah, ini tergantung dari faktor pasar faktor produksi ini. Yang lain misalkan tadi pola tenaga kerja, misalkan tadi si produsen melakukan demand ya, permintaan akan tenaga terampil, nanti ada supply masyarakat, dalam hal ini misalkan ya artinya pihak konsumen ini atau dalam hal ini masyarakat ya, itu yang memang mencari kerja gitu ya. Misalkan yang tenaga terampil dari desa, dia mau mencari kerja untuk menjadi tukang misalkan ya. Maka ya bisa saja nanti kalau ini dia bertemu, kesepakatan berapa upah tukangnya, maka ya nanti tukang ini akan direkrut. Begitu pula misalkan juga untuk katakanlah kalau developer ada supervisor gitu ya. Misalkan juga developer membutuhkan supervisor. Biasanya supervisor itu kategorinya bisa lulusan SMK atau STM gitu ya, atau lulusan D3 atau bahkan juga lulusan perguruan tinggi S1. Nah, itu bisa saja dia akan katakanlah melakukan supply, melakukan penawaran ya ke bursa kerja gitu ya. Misalkan ada apa istilahnya expo ya, expo untuk mencari lowongan pekerjaan gitu. Nanti biasanya langsung di expo itu ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, langsung misalkan ada tenaga kerja yang datang, lalu nanti dia melakukan apa istilahnya mengajukan surat lamaran gitu. Nanti pada saat itu juga dilihat surat lamarannya,
bahkan juga bisa dilakukan wawancara gitu. Kalau memang deal sepakat bisa saja langsung diterima gitu. Jadi itu adalah pola-pola mekanisme harga gitu. Jadi mekanisme harga kita bisa melihat dari sisi produsen, dari sisi konsumen gitu. Nah, jadi itu untuk yang bab 1 nanti sampai ada elastisitas ya. Elastisitas harga, elastisitas silang, atau elastisitas katakanlah selain elastisitas silang, elastisitas harga, ada elastisitas yang sesuai dengan pendapatan ya. Itu elastisitas, biasanya elastisitas sesuai dengan pendapatan. Ini kalau pendapatan masyarakat misalkan meningkat gitu, nanti barang yang kategorinya adalah barang-barang kebutuhan dasar, dia malah permintaannya menurun gitu. Nah ini biasanya barang-barang yang kebutuhan dasar itu dikatakan barang-barang inferior gitu. Jadi seolah pendapatan masyarakat meningkat, lalu barang-barang yang kategori inferior ini dia malah permintaannya menurun. Tapi di sisi lain misalkan ya, kalau pendapatan masyarakat menaik, maka ada barang-barang yang seolah juga dia ikut naik ya permintaannya gitu. Nah ini biasanya dikategorikan pada barang-barang superior gitu. Memang biasanya kalau untuk barang-barang superior itu pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan akan barang-barang superior itu dia malah menaik ya. Jadi misalkan kita bisa ambil contoh untuk yang pola elastisitas pendapatan ini, itu misalkan ada di suatu daerah, mungkin tahun lalu ya, daerah Jawa Timur sana ada pembebasan lahan gitu, untuk kalau nggak salah suatu kawasan industri ya, artinya lahan itu lahan milik masyarakat lalu dibeli oleh suatu perusahaan gitu. Nah sehingga pada kurun waktu itu ya pendapatan masyarakat di sana meningkat ya, karena banyak masyarakat menjual lahannya gitu. Nah fenomena itu kita bisa lihat banyak permintaan akan barang-barang yang kategorinya superior itu malah meningkat gitu. Bahkan masyarakat di sana beli kendaraan bermotor ya, baik roda 2, roda 4 gitu. Jadi kita bisa memberikan ilustrasi bahwa ada barang-barang superior yang karena pendapatan masyarakat berubah, maka barang-barang superior itu juga permintaannya meningkat gitu. Nah, barang-barang superior yang kategori itu ya katakanlah barang-barang yang menurut masyarakat sana mewah gitu. Jadi ada kendaraan, artinya masyarakat beli motor, masyarakat beli kendaraan roda 4 gitu. Jadi itu kategori barang-barang superior. Tapi di lain pihak ada yang barang-barang yang dikategorikan barang-barang inferior gitu. Nah, bisa saja karena masyarakat pendapatannya meningkat ya, pada kurun waktu tertentu, maka ada barang-barang yang inferior ini, ilustrasi bisa saja yang tadinya masyarakat di sana sebelum ada pendapatan yang meningkat ini ya, sebelum misalkan lahannya dijual, ini ya konsumsi misalkan sehari-hari kita ilustrasikan yang ini hanya contoh aja. Misalkan masyarakat di sana kebanyakan mengkonsumsi makanan sederhana, misalkan tahu dan tempe. Ya. Nah, tapi setelah pendapatannya meningkat, ini konsumsi sehari-hari tidak lagi tahu dan tempe misalkan ya, beralih ke ayam, ke daging. Nah, ilustrasinya maka permintaan akan barang-barang tahu dan tempe ini masuk kategori inferior gitu. Dia permintaannya menurun
karena pendapatan masyarakatnya meningkat. Jadi itu di bab 1 ya, kalian pelajari aja. Ini nanti kita coba share bab 2 ya. Kalian juga bisa apa istilahnya tadi yang sudah saya share itu, kalian bisa misalkan print sendiri, lalu juga kalian nanti tidak perlu mencatat, atau tidak perlu apa istilahnya, mungkin ada catatan-catatan tambahan ya. Tapi untuk catatan yang menyeluruh untuk bahan ajar itu tidak perlu, kalian tinggal copy aja, tinggal print aja gitu. Nah, jadi kita hari ini coba bahas bab 2 dan bab 3 ya. Jadi bab 2 ini nanti juga hanya sepintas aja. Lalu bab 3, bab 2 berarti ini masalah pola persaingan ya, mekanisme dan persaingan pasar. Nah, jadi kita bahas bab 2 ya, mekanisme dan persaingan pasar. Jadi sebetulnya pola mekanisme dan persaingan pasar ini bisa dilihat juga dari pola-pola katakanlah banyaknya penjual atau dalam hal ini produsen ya. Lalu juga kalau untuk konsumen ini biasanya relatif ya, karena memang dari sisi konsumen itu yang jelas bagaimana si konsumen dia melakukan demand ya, melakukan permintaan akan sesuatu barang, itu yang jelas bagi konsumen itu dia bisa mampu ya untuk memiliki barang tersebut. Sehingga memang di dalam pola persaingan ini atau pola persaingan pasar ya, ini kita melihat dari sisi pihak produsen ya. Karena di bab 1 juga sebenarnya sudah kita bahas masalah demand dan supply ya. Artinya kalau memang demand ini yang sebetulnya juga menjadi dasar yang bahasan, bahwa biasanya demand kalau kita melihat dari sisi konsumen gitu, konsumen itu umumnya memang dia mencari atau meminta dia melakukan demand itu dengan harga yang rendah gitu ya. Ini saya coba bahas yang bab 1 dulu, masalah demand dan supply ini yang menjadi menjadi dasar ya.
Jadi permintaan atau demand, ini umumnya ini ya, grafiknya adalah seperti ini. Jadi ini sumbu X-nya adalah jumlah atau kuantitas suatu barang gitu. Lalu sumbu A-nya adalah price, ini harga gitu. Ini dalam bentuk rupiah, dalam bentuk katakanlah harga suatu barang, misalkan dalam mata uang asing dan lain sebagainya. Nah, umumnya pola grafiknya dari kiri dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ilustrasi kalau istilahnya harga suatu barang di atas ini ya, misalkan polanya ada di artinya semakin ke atas ini kan harga suatu barang akan semakin mahal gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari konsumen, kalau harganya mahal ya, di atas, maka jumlah barang yang diminta oleh masyarakat ini dia kecil ya, sedikit gitu ya. Jadi kalau kita tarik garis ke bawah, ini kan nanti Q-nya jumlahnya adalah mengarah ke 0 gitu ya. Tapi di sisi yang lain, kalau harganya murah ya, misalkan rendah di bawah sini, nanti kalau kita tarik garis ke kanan, maka jumlah barang yang diminta itu akan banyak gitu ya. Jadi ini adalah dilihat dari sisi permintaan atau demand. Jadi penjelasannya adalah permintaan adalah jumlah atau kuantitas suatu barang atau jasa yang diminta oleh masyarakat atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan dalam suatu periode waktu tertentu. Dari grafik permintaan terlihat bahwa apabila harga berubah, maka jumlah yang diminta akan berubah. Lalu hukum permintaan mengatakan apabila harga suatu barang menaik ya, meningkat atau naik jadi di atas, maka jumlah kuantitas barang yang diminta itu berkurang atau menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun atau katakanlah lebih murah gitu ya, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Jadi itu adalah dari sisi konsumen gitu ya. Jadi ilustrasi juga kita bisa melihat dari sisi demand ini, misalkan ada suatu barang yang memang misalkan polanya sedang booming ya, sedang digandrungi gitu. Nah, umumnya biasanya barang itu harganya lambat laun menaik gitu. Nah, sehingga bisa saja nanti harganya mahal gitu. Tapi karena sedang digandrungi, maka juga masih ada permintaan masyarakat akan barang itu ya. Jadi soalnya permintaannya banyak gitu. Tapi nanti katakan trend dari barang itu misalkan lama-kelamaan menurun, lama-kelamaan sudah tidak tren lagi ya. Nah, sehingga bisa saja permintaan akan masyarakat akan barang itu dia menurun. Nah, sehingga kalau barang itu masih banyak di pasaran, artinya penjual atau pihak produsen ini masih banyak menyimpan barang-barang yang sebelumnya ngetrend tadi ya. Tetapi di sisi lain misalkan permintaan akan masyarakat akan barang itu sudah menurun, sudah tidak tren lagi. Nah, sehingga bagaimana pola untuk barang itu biar tidak lama di soalnya kalau penjual itu kan dia mau barang dagangannya laku gitu. Bagaimana supaya barang ini cepat laku ya, padahal trendnya juga sudah menurun, maka umumnya bisa saja penjual itu atau produsen ini akan memberi pola strategi marketing ya, yaitu dengan jalan misalkan barangnya nanti didiskon atau nanti beli 1 dapat 2 gitu ya.
Nah, ini adalah pola-pola untuk sama yang mempengaruhi permintaan, artinya supaya masyarakat dia konsumen dia beli gitu. Jadi itu adalah dari sisi konsumen. Kita permintaan ini atau demand ini dilihat dari sisi konsumen ya. Jadi konsumen dia kalau barangnya tadi ya polanya, kalau suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta ini akan berkurang atau menurun. Sebaliknya jika suatu harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Jadi kalau barangnya turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat ya, soalnya dia akan ke kanan gitu. Cuma memang ada faktor-faktor yang soalnya mempengaruhi ya. Di sini syaratnya dia harus ceteris paribus. Ini faktor-faktor lain ini dia tidak berubah. Ini faktor-faktor lain selain harga barang. Karena memang tadi yang pola-pola mengakibatkan perubahan permintaan itu, misalkan ada selera, yang tadi ada misalkan tren itu juga masuk selera, atau nanti ada pendapatan per kapita ya, soalnya yang elastisitas pendapatan itu juga kalau memang pendapatan per kapitanya naik, tentu saja akan permintaan barang itu juga berubah ya, tidak lagi ceteris paribus. Lalu yang kedua yang kita melihat dari dari demand, lalu sekarang dari supply ya, dari ini penawaran atau supply. Ini kebalikannya, misalkan di sini ada sumbu I adalah harga, sumbu X-nya adalah jumlah. Ini berarti grafiknya dari kiri bawah ke kanan atas ini. Jadi ini grafik supply. Jadi ini dikatakan dalam hukum penawaran, bila harga suatu barang meningkat gitu ya, naik, maka produsen akan berusaha meningkatkan jumlah kuantitas barang yang diproduksinya. Gitu. Jadi kalau dari sisi pihak produsen, kalau barangnya naik ya, maka umumnya pihak produsen dia akan cenderung menaikkan produksinya ya, atau menaikkan jumlah barang yang dijualnya gitu. Karena memang barangnya lagi naik. Gitu. Tetapi sebaliknya jika harga turun, jadi jika harga menurun, maka produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang diproduksinya. Misalnya kalau di sisi produsen atau penjual, kalau suatu barang turun, maka dia pihak produsen juga akan mengurangi jumlah barang yang diproduksinya ya, mengurangi jumlah barang yang dijualnya. Jadi ini pola-pola apa istilahnya supply gitu ya. Jadi supply kita melihatnya dari sisi produsen. Kalau demand kita melihatnya dari sisi konsumen gitu. Nah tadi kalau demand, kalau harga suatu barang turun, maka kecenderungannya jumlah permintaan akan barang itu dia akan meningkat ya. Tapi kalau di supply, kalau harganya turun, maka pihak produsen dia cenderung mengurangi jumlah barang yang diproduksinya ya, atau dijualnya. Tapi sebaliknya kalau harganya naik, pihak produsen dia cenderung akan meningkatkan barang yang diproduksinya. Jadi itu adalah supply ya. Ini juga dia ada faktor-faktor yang di hukum penawaran itu tidak berubah gitu. Kan tadi ini ada teknologi, ada harga barang itu sendiri gitu. Nah ini masalah demand dan supply ini masalah dasar gitu. Jadi selalu ada pola-pola demand dan supply di kehidupan sehari-hari ya. Baik, jadi itu bab 1 yang nantinya selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Ini tadi ada elastisitas permintaan, elastisitas harga ya.
elastisitas silang, lalu juga ada elastisitas pendapatan ya. Ini biasanya ada grafik ya, grafik keseimbangan pasar. Jadi pola-pola keseimbangan pasar ini biasanya seperti ini. Jadi polanya ada demand dan ada supply, kita gabung. Nah biasanya kalau ilustrasi misalkan ini ada kelangkaan minyak goreng gitu. Nah biasanya karena minyak goreng langka sehingga harganya tuh naik ya. Jadi polanya misalkan harga naik di atas gitu ya. Di sini sebetulnya kalau dilihat dari sisi misalkan tadi minyaknya langka, minyak goreng langka itu, ini kan di sisi katakanlah permintaan akan minyak itu, minyak goreng ya, misalkan dia banyak gitu. Tapi barang yang disuplainya ini sedikit ya, karena langka misalkan dia sedikit ya, sehingga antara konsumen satu dengan konsumen lain berebut sampai misalkan dia ngantri ya. Nah sehingga ilustrasinya sebetulnya ini polanya akan meningkatkan ya. Jadi di sini sebetulnya ada ekses demand ya. Artinya kebanyakan permintaan. Jadi soalnya jika P equilibrium lebih kecil dari P, maka akan mengakibatkan IS di supply lebih besar dari QD atau disebut excess supply. Nah, ini di sini kelebihan penawaran. Nah tadi yang kasus katakanlah minyak goreng langka itu ya sebetulnya di sini P equilibrium ini lebih besar dari P, maka akan mengakibatkan PS kurang dari PD ya, atau disebut excess demand, kelebihan permintaan ya. Jadi soalnya masyarakat yang membutuhkan minyak goreng banyak karena memang untuk kebutuhan sehari-hari ya. Tetapi di sisi lain supply-nya itu dia lebih kecil gitu ya, sedikit. Artinya kasus supply lebih sedikit ini kita tidak melihat karena itu permainan pasar gitu ya. Misalkan banyak produsen yang menimbun gitu, menimbun taruh di gudang sehingga tidak disuplai gitu ya. Jadi kita tidak lihat itu dulu. Yang jelas di sini misalkan PS lebih kecil dari key demand, maka nanti disebut excess demand, kelebihan permintaan. Nah kondisi seperti ini akan mendorong harga untuk naik. Artinya karena barangnya langka, maka ya permintaannya banyak, maka harga akan naik, harganya akan mahal. Gitu. Ini yang sebetulnya pola-pola excess demand ini juga masih istilahnya pemerintah harus turun tangan ya. Misalkan dia harus sidak pasar ya, operasi pasar gitu, sehingga melihat kalau pelaku pasar dia menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat, dia akan dikenai sanksi ya, ditindak gitu ya. Ini juga kalau kita lihat, kita baca di media massa juga ada ya, ada yang menimbun gitu. Dengan nanti kalau polanya pemerintah turun tangan, misalkan dengan pola operasi pasar, dengan pola misalkan mencari minyak sehingga itu nanti ditawarkan di masyarakat ya, di pasar ya, sehingga nanti harganya akan normal lagi, akan istilahnya tidak naik, dia mendekati equilibrium gitu. Jadi ini grafik keseimbangan pasar ya, jadi ada excess demand, ada excess supply. Kalau excess supply dia akan menekan harga untuk turun ya.
Di sisi yang lain excess supply itu di atas. Jadi kalau permintaannya sedikit tapi suplainya banyak, maka biasanya harga akan cenderung turun ya. Jadi ini ya kalian baca sendiri, ada grafik itu di bab 1. Sekarang bab 2 kita bahas masalah keseimbangan pasar gitu. Jadi di dalam bab 2 ini ada persaingan sempurna gitu. Jadi kondisi persaingan sempurna ini dikategorikan bahwa pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dapat menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat tinggi tingkat efisiensinya gitu. Nantinya karena kategori pasar persaingan sempurna ini seolah penjual atau pihak produsen ini banyak nih, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk kekurangan barang ya, kekurangan barang-barang yang dimintanya gitu. Kenapa? Karena jumlah produsennya, jumlah penjualnya ini banyak, sehingga si konsumen bisa mendapatkan harga yang efisien ya. Artinya antara pihak produsen penjual ini antara satu yang lain dia karena banyaknya maka dia sebetulnya cenderung akan mencari pihak konsumen ya. Nah, sehingga kecenderungannya ini harga akan efisien. Nah, pasar persaingan sempurna adalah suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan. Ciri-cirinya adalah pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual atau perusahaan atau firma atau produsen ya. Di samping pembelinya banyak dan juga penjualnya juga banyak ya. Lalu barang dan jasa yang dijual ini bersifat homogen ya dan tidak dapat dibedakan. Artinya barang yang diperjualbelikan itu bersifat sama, homogen gitu. Di antara satu dengan yang lain dia sulit untuk dibedakan. Setiap penjual atau firma atau perusahaan ya diberi kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Soalnya nanti pelaku pasarnya bebas ya. Dia mau berusaha ikut karena memproduksi suatu barang atau menjual suatu barang yang homogen itu ya, itu diberi kebebasan. Lalu setiap penjual atau firma diberi kebebasan untuk masuk ini sudah. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan dengan mudah ya. Ini setiap pihak dia dapat mendapatkan informasi yang mudah ya tentang barang yang diperjualbelikan tadi ya. Jadi misalkan kondisinya, lalu juga bisa saja bahan bakunya, ya. Lalu harganya juga antara barang satu dengan barang yang lain yang memang homogen itu. Gitu. Lalu adanya kebebasan untuk mengetahui keputusan. Gitu. Jadi seolah tadi yang pelaku pasarnya bebas untuk masuk maupun keluar. Gitu. Jadi ini bisa kalian baca juga kelebihan pasar persaingan sempurna. Gitu. Ini bisa kalian baca. Lalu kita lihat pasar persaingan monopoli ya. Jadi yang kedua yang mekanisme dan persaingan pasar ini ada yang dikatakan sebagai
persaingan monopoli. Pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau satu perusahaan atau satu produsen yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak menghasilkan barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat sebagai penentu harga atau price maker gitu. Seorang monopolis dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah barang yang diproduksinya gitu. Jadi ini yang pola monopoli ya, artinya dia tidak ada barang pengganti atau barang substitusi yang sama persis gitu. Ini yang minggu lalu juga sudah kita bahas. Umumnya untuk di Indonesia biasanya yang menguasai pasar monopoli ini adalah untuk barang-barang kebutuhan hajat hidup orang banyak. Misalkan tadi ada PAM ya. Jadi untuk air bersih itu biasanya dikuasai oleh perusahaan PD air minum ya. Dan tiap-tiap daerah ada perusahaan daerah untuk mengelola air bersih ya. Atau polanya juga ada misalkan PLN ya. Jadi untuk pengadaan listrik itu dia dikuasai oleh perusahaan PLN. Jadi tidak ada perusahaan lain yang seolah bisa menggantikan gitu. Akan ada perusahaan lain yang mengadakan atau mengelola listrik gitu. Jadi ini tidak ada barang pengganti substitusi yang sangat dekat. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang dia tidak mengganti secara dekat gitu. Soalnya misalkan ada listrik yang memang dari bahan bakar lain gitu. Artinya tidak dari listrik, artinya bahan bakarnya tidak pengadaan listriknya bukan dari PLN gitu. Jadi itu contoh-contoh monopoli ya, artinya bisa PLN, bisa PAM, bisa kalau dulu ada perusahaan telekomunikasi Telkom itu dia memonopoli, tapi pada saat sekarang sudah tidak memonopoli ya. Ini faktor-faktor yang menimbulkan persaingan monopoli, ini juga akan bisa kalian baca juga. Lalu juga yang ketiga ini ada persaingan oligopoli ya. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 dan kurang dari 10 gitu. Apabila perusahaan yang menawarkan barang ada 2 perusahaan, maka persaingan tersebut dinamakan duopoli. Jadi biasanya kalau hanya 2 perusahaan dia dikatakan duopoli ya. Kalau lebih dari 2 perusahaan, misalkan sampai 10 itu dikategorikan oligopoli. Ini ciri-cirinya katakanlah menghasilkan barang standar atau barang yang berbeda corak. Produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Lalu kekuasaan menentukan harga kadang kala lemah dan ada kalanya tangguh, sehingga antar perusahaan ada saling ketergantungan gitu. Pada umumnya perusahaan akan bersaing. Pada persaingan oligopoli ini perlu melakukan promosi secara iklan. Jadi ini biasanya pola-pola barang yang sifatnya oligopoli ini perusahaannya dia beriklan gitu. Ini bisa kita contoh misalkan untuk kendaraan roda 4, ini dia masuk persaingan oligopoli ya. Di antara satu produk, misalkan suatu produk tertentu dia mengeluarkan tipe baru ya, nanti itu akan diikuti oleh produk yang saingannya, yang produk lain, dia juga akan mengeluarkan tipe yang sesuai dengan kelasnya yang sudah diproduksi oleh perusahaan pertama tadi ya.
Jadi ini lalu ciri yang lain biasanya dia perusahaan-perusahaan oligopoli dia untuk menarik konsumen dia beriklan ya. Kita bisa tadi ya, misalkan bisa melihat untuk pasar-pasar apa istilahnya otomotif ya. Ini biasanya dia ada beberapa perusahaan ya. Kita bisa melihat beberapa merek otomotif, ada Toyota, ada Suzuki, ada Daihatsu dan lain sebagainya. Ada pendatang misalkan otomotif dari Cina, Wuling gitu ya, itu juga sebetulnya masuk kategori oligopoli ya. Kalau misalkan Toyota mengeluarkan jenis kendaraan baru, nanti ada karena perusahaan lain, merek lain juga dia akan mengeluarkan jenis yang istilahnya peruntukan yang sama ya. Jadi ini oligopoli. Lalu bentuk persaingan yang lain adalah persaingan monopolistis. Ini pasar persaingan monopolistis adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau produsen atau perusahaan ya, yang menghasilkan barang dengan jenis berbeda corak atau diferensiasi produk. Ciri-ciri karakteristik pasar persaingan monopolis, terdapat banyak penjual atau produsen atau perusahaan. Lalu walaupun banyak penjual atau perusahaan ya, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Jadi seolah kriterianya dia perusahaannya tidak sebanyak ya persaingan sempurna. Cuma dia kategorinya perusahaannya biasanya di atas perusahaan yang sifatnya persaingan oligopoli. Lalu jenis barang yang dipasarkan ini berbeda corak. Maksudnya adalah barang yang diproduksi itu tersebut berbeda dalam bentuk fisik, misalkan perbedaan dalam pembungkusan ya, atau kemasan gitu. Perbedaan dalam masa purna penjualan atau perusahaan, atau perbedaan dalam cara membayar barang yang dibeli gitu. Ini yang pola monopolistis gitu. Ini bisa saja untuk sama barang-barang kebutuhan sehari-hari ya. Misalkan ini sabun mandi gitu. Ini kan polanya ada yang pola dia batangan, ada cair gitu. Banyak merek-merek sabun itu ya. Jadi itu masuk monopolistis. Lalu ada peran pemerintah ya dalam pembentukan harga pasar. Jadi ini polanya adalah yang kasus minyak goreng langka itu dia harusnya ada peran pemerintah juga bagaimana mengendalikan harga ya supaya misalkan harga dia stabil, tidak mahal gitu. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah ya. Ini kan pada saat sekarang untuk kasus yang minyak goreng ini yang disalahkan adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan ya. Kemarin sempat selain panggil oleh DPR gitu. Ini DPR minta keterangan kenapa gitu. Cuman kasus kemarin adalah Menteri Perdagangannya tidak hadir ya. Jadi ini bab 2. Ini juga ada titik pulang pokok dan laba maksimum ya, ini juga bisa kalian baca aja. Ini pola-pola pendapatan ya, revenue. Ini biasanya nih output, ini ada P ya, pendapatan atau harga jual ini. Nanti total revenue adalah price kali harga kali Q ya, kuantitas atau output. Jadi nanti kalau dia outputnya 0 ya, dikali harga jual ya dia 0. Tapi tadi kalau outputnya tertentu dikali harga jual, maka dia akan grafiknya linear lah istilahnya. Ini untuk average revenue, artinya penerimaan rata-rata ya. Ini
average revenue berarti total cost dibagi quantity ya. Ini ada permintaan marginal revenue. Biasanya kita membandingkan produk istilahnya satu demi satu ya, artinya sehingga dapat marginalnya gitu. Ini hanya rumus-rumus gitu. Juga grafik-grafik. Nah, jadi ini di bab 2 ya. Sekarang kita melangkah bab 3. Nah, nanti juga ini kita bahas masalah break even point ya. Jadi di bab 3 ini kita bahas biaya dan produksi. Ini sama untuk tujuan pembelajaran, tujuan materinya ini tidak perlu kita bahas. Yang kita bahas adalah, misalkan ini biaya ya. Jadi di biaya dan produksi ini biaya kita bagi menjadi dua, ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak berubah atau tetap, walaupun output ini bertambah ya atau berkurang. Termasuk biaya tetap antara lain adalah gaji pegawai tetap bagian administrasi atau kantor gitu. Lalu juga ada beban biaya aktiva tetap, misalkan ini beban biaya aktiva tetap, misalkan perusahaan dia mengeluarkan beban untuk rekening telepon ya. Dia biasanya rekening telepon perusahaan itu dia per bulannya dia tetap ya, walaupun mungkin fluktuasinya naik turun itu tidak seberapa gitu. Lalu nanti kalau untuk yang tadi ini untuk biaya tetap, contohnya misalkan ini gaji pegawai ya. Jadi soalnya gaji pegawai, misalkan jumlah pegawainya berapa, digaji per bulan berapa gitu per pegawai, sehingga nanti pengeluaran untuk gaji pegawai ini dia tetap ya. Walaupun misalkan perusahaan itu tidak memproduksi barang, tapi gaji yang harus dikeluarkan itu dia tetap. Atas waktu-waktu misalkan produk perusahaan itu ya, dia misalkan perusahaan menghasilkan barang, itu padahal produknya besar gitu, tapi besarnya gaji karyawan ini dia biasanya tidak berubah gitu. Jadi ini karyawan bagian administrasi ya. Beda lagi yang kalau dia pegawai yang menangani proses produksi gitu. Jadi contoh yang lain misalkan tadi beban sewa kantor, kalau misalkan perusahaan masih sewa, ini biasanya sewanya itu dalam kurun waktu tertentu dia sama ya. Jadi ini adalah biaya tetap gitu. Contoh ilustrasi misalkan ini tingkat produksi atau output ya. Misalkan ini 1000 unit, 2000 unit, artinya outputnya makin lama makin meningkat. Ini nanti biaya tetapnya dia tetap sebesar ini ya. Misalkan ini ilustrasinya 10 juta atau 100 juta ya, ini hanya disederhanakan jadi 10.000. Di 100 unit output atau barang ya yang diproduksi, total biaya tetapnya dia 100 juta, atau ini disederhanakan jadi 10.000 misalkan ya. Nanti 200 unit juga dia biaya tetapnya 10.000 juga, dan seterusnya ya sama gitu. Sehingga kalau dibuat grafiknya dia sejajar dengan output dengan X gitu, dengan sumbu X. Ini total fixed cost yang besarnya 10.000 walaupun outputnya 0,
Artinya perusahaan itu tidak memproduksi ya, tapi nanti biaya yang dikeluarkan untuk biaya tetap ini kategorinya sama, 10.000. Kalau punya 1.000, 2.000, 3.000 juga sama, dia total fixed cost-nya 10.000. Jadi ini fixed cost. Lalu yang kedua adalah biaya tidak tetap atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya produksi yang besarnya berubah-ubah. Jadi umumnya untuk biaya variabel ini biasanya adalah biaya produksi ya. Yang besarnya berubah-ubah tergantung besar kecilnya produksi. Apabila produksi diperbesar, maka variable cost meningkat. Dan apabila produksi dikurangi, maka variable cost ini berkurang. Gitu. Jadi ini seperti ilustrasinya adalah bahan baku ya. Jadi bahan baku untuk suatu barang, kalau barang itu tidak diproduksi, maka biaya pembelian bahan baku untuk barang itu juga nggak ada ya, nol. Gitu. Tapi nanti produksi barang itu sedikit ya, maka biaya bahan bakunya tetap dikeluarkan ya. Cuma besarnya juga menyesuaikan produknya gitu. Kalau produknya besar, banyak gitu, maka biaya bahan bakunya juga dia akan banyak, besar gitu. Contoh yang lain adalah biaya listrik untuk pabrik, artinya untuk kalau pabriknya tidak berproduksi, maka beban biaya listriknya juga dia sedikit ya. Dibandingkan kalau misalkan pabrik itu beroperasi, misalkan sampai lembur misalkan ya, maka beban listriknya juga dia besar, sehingga biaya listriknya juga akan besar gitu, sesuai dengan output produksi. Lalu juga upah persatuan produksi, artinya tenaga kerja yang menangani produksi tersebut dia dibayar misalkan per produksi ya, per output produksi. Maka kalau istilahnya outputnya nggak ada ya berarti upah untuk persatuan produksinya juga nggak ada, artinya upah tukang untuk membayar tukang tadi juga nggak ada. Ini ilustrasi contoh, misalkan kalau produknya atau tingkat produksinya 1.000 unit, misalkan total biaya variabelnya artinya ini sudah ditotal, ini 10.000, ini disederhanakan ya, bisa saja datanya adalah 100 juta, dan sebagainya. Misalkan ini disederhanakan 10.000, 200 unit misalkan ini 18.000, 300 unit misalkan ini terlihat datanya meningkat lagi 26.000, 400 unit misalkan 42.000 dan seterusnya. Jadi ini yang biaya variabel ya, dia tergantung dari besar kecilnya produksi. Ilustrasinya kalau kita buatkan grafik seperti ini, kalau produksinya 0 berarti biayanya juga 0, nggak ada. Produksinya 1.000 misalkan ya ilustrasi, maka biaya variabelnya 10.000 gitu. Lalu nanti produksinya 2.000, biaya variabelnya misalkan ini 18.000. Jadi ini tidak linear ya, tapi dia meningkat terus. Nanti pola-pola pendekatannya ini juga bisa kita linearkan gitu, tergantung polanya. Sehingga kalau dikalkulasi ini ada grafik untuk biaya total ya, total cost. Total cost ini adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Yang tadi untuk variable cost ini misalkan kalau kita linearkan makin lama makin naik gitu. Jadi untuk total cost-nya berarti ini tinggal dijumlah total fixed cost yang grafiknya sejajar sumbu X ya, ditambah total variable cost yang terus naik gitu. Jadi keterangan gambarnya, OY adalah tingkat biaya dalam rupiah, OX-nya adalah jumlah output atau hasil produksi ya dalam satuan unit misalkan. TFC adalah total biaya tetap atau total fixed cost. TVC adalah total biaya variabel atau total variable cost.
TC adalah total cost ya, atau biaya keseluruhan yang merupakan penjumlahan total biaya tetap dan total biaya variabel. Dan ini TC adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Lalu ada total cost, average cost, dan marginal cost. Sebagaimana dalam penjelasan di atas bahwa total cost merupakan penjumlahan keseluruhan dari total biaya tetap dan total biaya variabel. Gitu. Sedangkan average cost merupakan biaya rata-rata. Biaya rata-rata diperoleh dari total cost dibagi jumlah output. Bila total cost untuk memproduksi 1000 unit adalah 20.000 ya, maka average cost-nya adalah 20.000 dibagi 1000, itu 20 rupiah. Gitu. Ini adalah biaya rata-rata gitu, untuk memproduksi produk tersebut. Yang dimaksud dengan biaya marginal atau marginal cost adalah besarnya biaya yang diperlukan apabila produksi ditambah satu satuan hasil produksi. Gitu. Ini yang dikategorikan sebagai marginal cost. Contoh, untuk memproduksi 1000 unit diperlukan total cost 20.000. Apabila produksi ditingkatkan dari 1000 unit menjadi 2000 unit ya, diperlukan total cost 28.000. Maka marginal cost-nya adalah, artinya penambahan dari 1000 ke 2000 ini ada marginal cost sebesar 8 rupiah. Gitu. Sehingga ini kalkulasinya 28.000 dikurang 2000 dibagi 28.000 dibagi 20.000 ya. 28.000 dikurang 20.000 dibagi 2.000 dikurang 1.000. Jadi kita bisa mencari kenaikan biaya ya. Biaya marginalnya adalah 8 rupiah gini. Sehingga ini bisa dibuatkan tabulasinya ya. Ini kuantitas, ini katakanlah 1000, 2000, 3000, 4000, sama 5000. Ini sebenarnya data yang sebelumnya. Total fixed cost, ini berarti dia tetap 10.000 ya. Jadi data sebelumnya ini. Data ini untuk yang fixed cost. Jadi produknya ya 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ya. Ini total fixed cost-nya 10.000. Nanti yang variable cost-nya juga datanya ini, sehingga nanti total cost untuk 1000 itu tinggal ditambahkan ya. Ini total fixed cost, total variable cost, ini total cost. Jadi untuk 1000 ini total cost-nya 10.000 tambah 10.000 ya, 20.000 ya. Nanti untuk output 2000 atau kuantitasnya 2000, berarti total cost-nya 28.000. Begitu seterusnya. Lalu ini average cost atau biaya rata-rata ya. Tinggal dibagi aja. Untuk yang kuantitasnya 1000, average cost-nya berarti 20.000. Total cost dibagi 1000 ya. Untuk yang kuantitasnya 2000, total cost-nya 28.000, berarti average cost-nya ini 14.000 ya. 28 dibagi 2000. Untuk yang kuantitasnya 3000 ya, average cost-nya berarti 36.000, total cost dibagi output ya. 36 bagi 3000, ini 12.000. Begitu ya, seterusnya ini ada average cost sampai dengan output 5.000 ya. Ini average cost-nya atau biaya rata-ratanya ini 15. Lalu ada marginal cost. Jadi marginal cost ini adalah berapa margin kenaikan biaya untuk produksi yang meningkat itu ya. Awalnya produksinya 1000, lalu menjadi 2000, berapa marginal cost-nya? Berarti ini kita hitung marginal cost-nya. Ini total cost yang 2000 dikurang total cost yang outputnya 1000 ya. Ini berarti 28.000 dikurang 20.000, ini 8.000.
dibagi 2.000 kurang 1.000. Berarti 28.000 bagi 1.000 ya. Ini Rp8. Nanti marginal cost dari peningkatan 2.000 ke 3.000 juga sama. Berarti nanti 36.000 dikurang 28.000 dibagi 3.000 kurang 2.000. Masih Rp8 gitu. Nanti peningkatan dari 3.000 ke 4.000 ini kita juga bisa menghitung marginal cost-nya. Berarti nanti 52.000 ya, ini kan total cost, dikurang 36.000 dibagi 4.000 kurang 1.000. Apa kurang 3.000 ya, 1.000. Ini berarti marginal cost-nya Rp16. Sama terakhir misalkan peningkatan dari 4.000 ke 5.000 kita bisa menghitung marginal cost-nya. Jadi nanti 75.000 dikurang 52.000 dibagi 5.000 kurang 4.000. Dapat nanti 23.000. Lalu ini ada average fixed cost ya, artinya biaya rata-rata fixed cost. Tinggal dibagi yang total fixed cost dibagi outputnya ya. Ini adalah average variable cost, ini juga total variable cost, tinggal dibagi kuantitas. Ini keterangannya sama, total cost dari total variable cost ditambah total fixed cost. Ini ada average cost gitu ya. Ini total cost dibagi kuantitas. Ada margin cost. Ini tadi ya kalkulasinya total cost untuk produk yang meningkat tadi dikurang produk awal, total cost produk awal ya, dibagi produk yang meningkat dikurang produk yang awal. Lalu average fixed cost, average variable cost. Ini keterangannya ya. Nah, jadi kalau dibuat grafiknya, pola-pola grafik untuk katakan marginal cost, average cost, ya, average fixed cost maupun average variable cost ya. Ini polanya seperti ini. Jadi umumnya ini di buku-buku referensi ekonomi juga pola grafik untuk marginal cost, average cost maupun yang lainnya seperti ini. Nah, lalu kita sekarang mengarah ke laba dan rugi ya, atau ini nanti profit dan loss. Ini umum untuk kondisi perusahaan yang melakukan suatu kegiatan usaha gitu. Ilustrasinya misalkan tujuan akhir yang tidak dicapai oleh setiap pengusaha adalah memperoleh laba atau keuntungan gitu. Setiap pengusaha selalu berusaha untuk memaksimalkan laba yang akan diperoleh. Masalahnya sekarang adalah tingkat output, manakah suatu ekspansi produksi secara rasional paling menguntungkan. Teknik yang sering digunakan dalam memecah masalah tersebut adalah dengan menggunakan analisa break even point ya, atau BEP, yang sering juga disebut sebagai sumbangan laba atau profit contribution analysis. Lalu ini perhatikan grafik ini ya. Jadi soalnya di sini ada pola-pola katakanlah fungsi produksi ya. Misalkan ini outputnya 1, lalu meningkat menjadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah nanti biasanya ada fixed cost ya. Lalu fixed cost-nya ini misalkan dicari rata-ratanya average fixed cost. Lalu juga nanti ada pola variable cost. Nah, variable cost-nya juga bisa dikalkulasi, dicari average-nya rata-ratanya ya. Sehingga nanti ini ada total cost ya. Ini adalah total cost, biasanya penjumlahan dari fixed cost, walaupun ini average, nggak masalah ya. Jadi ini total cost adalah fixed cost ditambah variable cost dalam bentuk rata-rata misalkan. Lalu kalau
barang itu dikenai suatu harga jual ya. Kalau dia barangnya outputnya 1, maka kali harga jualnya, maka dia salah grafik, misalkan grafik total revenue pendapatannya seperti ini. Kalau outputnya 0 berarti 0 kali harga jualnya nggak ada ya, 0. Nah, semakin misalkan nanti outputnya 2 kali harga jual berarti dia katakanlah di sini ya. Sehingga nanti total revenue-nya ini linear misalkan. Nah, kita dari fungsi ini akan mencari sebetulnya yang optimal itu berapa outputnya. Maka nanti kalau dibuatkan grafik ini, maka untuk produksi yang masih awal-awal ini dia masih mengalami kerugian gitu. Karena total revenue-nya berada di bawah total cost. Tapi nanti di titik 4 ini dia bersinggungan ya, misalkan ya. Ini total revenue sama dengan total cost. Sehingga kalau mau artinya perusahaan mau untung, maka dia harus menjaga produksinya itu lebih dari 4 ya. Jadi ini di daerah produk 5, 6, 7 itu dia laba yang mengalami keuntungan. Jadi ini pola-pola ini ya grafik break even point. Ini dengan pola yang ini ya, yang kondisi ini. Jadi katakanlah apabila unitnya 1, maka dia mengalami kerugian sebesar 10 ya. Outputnya 2 juga mengalami kerugian, walaupun kerugiannya masih lebih kecil ya. Sampai nanti outputnya 4 ini break even point. Outputnya 5 dia menguntungkan ya. 2, 6 jadi istilahnya 6 lebih tinggi lagi keuntungannya. Lalu 7 unit juga dia lebih tinggi lagi. Lalu ada sunk cost, istilahnya biaya diendapkan ya. Jadi ini pola-pola perusahaan ya. Misalkan biaya-biaya diendapkan adalah biaya yang telah lampau yang tidak dapat diperoleh kembali. Sebagai contoh, misalnya seorang investor membeli 100 lembar saham dari sebuah perusahaan melalui pedagang perantara ya, broker, dengan harga misalkan 25.000 per saham. Selain itu, investor tersebut harus membayar 85.000 untuk komisi dan biaya lain-lain. 2 bulan kemudian, sebelum menerima pembayaran dividen ya, sang pembeli saham menjual kembali 100 lembar saham ya. Tadi melalui pedagang perantara sama dengan pedagang perantara yang sama ya, dengan harga 35.000. Soalnya dia punya untung 10.000 ya per lembar sahamnya. Tapi nanti dikurangi 105 ya untuk biaya penjualan gitu. Dengan demikian investor menerima keuntungan bersih sebesar 3.500.000 dikurang 2.500.000 dikurang 85.000 ya, dikurang 105.000. Ini keuntungan bersihnya adalah 810 ya pada transaksi tersebut. Pada saat waktu penjualan 2.500.000 dan 85.000 ya. Ini merupakan biaya-biaya lampau atau sunk cost ya. Soalnya diilustrasikan ini adalah biaya lampau ya, biaya diendapkan atau sunk cost. Merupakan biaya-biaya yang lampau yang akan tetapi karena biaya-biaya itu pulih kembali setelah diadakan transaksi, maka biaya diendapkan atau sunk cost tidak jadi dibuat. Jika sebaliknya investor menjual 100 lembar saham tersebut 2 bulan setelah pembelian dan harga pasar saat itu adalah 20.000 ya. Artinya lebih istilahnya saham yang dibeli turun gitu. Dia jual setelah 2 bulan jadi 2.000 ya per saham dengan biaya 70.000 ya untuk biaya penjualan, maka investor akan mengalami kerugian sebesar 2.000
dikurang 2.500, dikurang 85.000, dikurang 70.000 ya. Ini sebesar 655.000. Dalam hal ini sebagian dari biaya yang telah dikeluarkan akan diperoleh kembali, tetapi kerugian sebesar 655.000 ini merupakan karena biaya sunk cost ya, biaya yang mengendap gitu. Ini yang pola-pola sunk cost. Jadi kalau untuk ilustrasinya perusahaan konstruksi misalkan ya, perusahaan konstruksi dia ikut tender, dia harus beli biaya gambar-gambar perencanaan dan dokumen tender yang lain. Maka kalkulasinya kalau kontraktor itu tidak menang tender ya, sehingga pengeluaran biaya marketingnya atau biaya untuk beli dokumen tendernya ya itu adalah biaya mengendap gitu ya. Biaya mengendap yang kalau dia tidak menang hilang, tapi kalau si kontraktor memenangkan tender berarti ini nanti dapat dikalkulasi ya, karena dia dari kalkulasi dia memenangkan pekerjaan, lalu dia misalkan dapat kontrak, misalnya ada kontraknya, sudah diputuskan nilai produknya berapa, nilai kontraknya berapa, maka nanti keuntungannya bisa dikalkulasi dengan biaya yang sudah dikeluarkan itu. Sama halnya dengan opportunity cost ya, artinya biaya alternatif, biaya peluang gitu. Biaya mengenai kesempatan tersebut terlebih dahulu untuk mendapatkan bunga atau suatu pengembalian atas dana-dana investasi disebut suatu biaya alternatif atau opportunity cost. Sebagai contoh, jika seorang mempunyai 1 juta dan disimpan baik-baik dalam rumah, maka orang itu melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bunga atau atas uangnya dengan membuka suatu rekening tabungan dalam sebuah bank yang tersedia membayar bunga berganda dengan sebesar 5%. Jadi ilustrasi ini opportunity cost. Ilustrasi kalau seseorang dia punya uang 1 juta, misalkan dia hanya disimpan di rumah, di bawah bantal ya. Nah, soalnya orang itu melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bunga ya kalau misalkan uang itu disimpan di bank dengan misalkan ada bunga 5% per tahun. Jadi dia menghilangkan kesempatan mendapatkan bunga 50.000 gitu ya. Per tahun ini tentunya, kalau dia 5% adalah per tahun. Jadi itu adalah opportunity cost atau biaya alternatif ya. Jadi ini bisa sama ya kalian baca, yang jelas memang di kehidupan bisnis, kehidupan usaha itu ada biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan dahulu gitu. Yang kategorinya bisa sunk cost atau bisa juga opportunity cost gitu. Lalu ini produksi, ini bisa faktor alam, ini bisa kalian baca juga ya. Lalu law of diminishing return, ini hasil penambahan semakin berkurang ya. Nah ini ilustrasinya law of diminishing return. Ini misalkan ilustrasi untuk tenaga kerja 0, ini untuk katakanlah ini ilustrasi untuk hasil pertanian ya misalkan ya. Sebidang tanah dikerjakan seorang petani ini menghasilkan 500 karung padi setelah panen misalkan. Sekiranya setiap tahun jumlah tenaga kerja yang menggarap ini bertambah, sedangkan luas tanahnya, luas lahan pertaniannya ini dia tidak bertambah ya. Misalkan ilustrasi ini ada lahan pesawahan, lahan pertanian, misalkan kita ilustrasikan 1 hektar gitu. 1 hektar
Kalau dia tidak ada petani yang menggarap, berarti juga tidak ada produksi padinya, artinya tidak panen ya. Tapi misalkan nanti kalau ada yang menggarap, ada yang mengerjakan, dan pertanian itu misalkan 1 orang, maka setelah panen hasilnya misalkan ini 5.000 ya, 500 karung padi misalkan. Tapi misalkan yang menggarap jadi berubah, misalkan nambah jadi 1 orang lagi ya. Nah, ilustrasi ini produksinya juga dia akan bertambah. Jadi 1.200 karung ya. Lalu sewaktu-waktu ditambah lagi ya jadi 3 ya. Ini sama, tetap dia jumlah produksinya, jumlah panennya itu juga bertambah jadi 2.000 gitu. Ditambah jadi 4 petani lagi ya. Ini panennya juga akan menambah, akan meningkat lagi ya 2.700. Sampai misalkan ditambah jadi 5 petani, ini juga dia makin, hasilnya output panennya makin besar, 3.200. Tapi sebetulnya di sini ada kalkulasi yang berkurang ya. Artinya kalau kita hitung marginalnya, tambahan hasilnya ya, dari 0 ke 1 orang petani itu, dia memang ada tambahan hasilnya 5.100 karung. Tapi nanti dari 1 ke 2 ini 700 karung, dari 2 ke 3 800 karung, dari 3 ke 4 ini 750 karung, dari 4 ke 5 ini 450 karung. Nah, ini adalah penambahan hasil yang semakin berkurang ini. Ini kita menambahkan faktor produksi, tenaga kerjanya nambah, tapi sebenarnya dikalkulasi marginalnya adalah berkurang, artinya dia malah berkurang gitu. Ini yang sebetulnya dihindari dari pola-pola, artinya ini tidak suatu produksi yang efisien gitu. Kita nambah tenaga kerja, tapi hasilnya tidak meningkat ya, walaupun kenyataannya meningkat, tapi dikalkulasi secara marginalnya, secara tambahan hasilnya ini berkurang gitu. Jadi ini yang pola law of diminishing return ya. Jadi di dalam bisnis juga kita harus memperhatikan yang pola hasil penambahan semakin berkurang ini. Ada ya, artinya biasanya di bidang konstruksi kalau pola produktivitas itu misalkan suatu lahan, misalkan pekerjaan bisa plesteran, bisa pekerjaan keramik ya. Kalau hanya dikerjakan oleh 1 orang tukang ya, misalkan pekerjaan keramik itu ya nanti produktivitasnya tertentu. Tapi nanti ditambah 1 tukang lagi jadi dikerjakan oleh 2 tukang, produktivitasnya meningkat ya. Sampai kalau kita paksakan tambah banyak ya, nanti hasil produktivitasnya tidak meningkat tetapi malah menurun ya biasanya, karena kebanyakan tukang gitu. Jadi itu pola-pola law of diminishing return. Ini ada grafik juga. Ini ada grafik ini ya, total revenue ya. Ini permintaan, ini biasanya pola-pola yang pola pendapatan semakin berkurang juga. Jadi ini sebenarnya pendapatan maksimum ini ada di sini ya. Kalau mau dipaksakan kuantitasnya dia memang besar, tapi nanti total revenue-nya dia akan menurun. Lalu contoh soal misalkan sebuah perusahaan pabrik kapur memiliki biaya tetap atau fixed cost untuk operasional pabrik sebesar 250.000 ya per bulan. Jadi ini contoh kasus lagi, kan ada pabrik kapur gitu. Dia mengeluarkan biaya fixed, artinya biaya pasti itu 250, ini misalkan disederhanakan bisa 2.500.000, perusahaan
kapur itu mengeluarkan biaya fixed gitu. Lalu pengusaha tersebut ingin mencari berapa produksi yang harus dihasilkan sehingga akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Data-data mengenai biaya tetap atau variable cost, jumlah produksi, output ya kapur, dan harga jual kapur sesuai dengan output dapat dilihat di tabel. Jadi ilustrasinya suatu waktu perusahaan kapur itu memproduksi 100 kg per bulan gitu. Nah, nanti dilihat data biaya variabelnya untuk 100 kg per bulan itu biaya variabelnya itu sebesar 130.000 ya per bulan. Untuk biaya fixednya dia tetap sebesar 250 ya ini per bulan. Harga jualnya misalkan kalkulasi pabrik kapur itu dia juga mengkalkulasi artinya menetapkan harga jualnya juga tergantung dari jumlah outputnya, tergantung dari produksinya. Kalau produksinya sedikit, soalnya dia bisa mengkalkulasikan harga jual yang mahal gitu. Karena soalnya kapur di pasaran jadi sedikit, maka harga jualnya bisa lebih mahal. Lalu nanti kalau output kapurnya meningkat jadi 200, ini nanti biaya variabelnya juga meningkat, tapi harga jualnya dia berkurang gitu. Ini juga sesuai dengan kalkulasi kondisi supply dan demand gitu. Nah, sehingga di sini ada data selama kurun waktu tertentu, outputnya misalkan bertambah sampai 1000 bahkan 1050 ya. Lalu biaya variabelnya ini juga dia meningkat, tapi untuk harga jualnya dia akan lama, kalau dia produksinya besar maka harga jualnya akan mengecil gitu. Nah ini penyelesaiannya kita mau mencari sebetulnya break even point maupun tingkat produksi yang efisien itu di berapa gitu. Ini ada sudah penyelesaiannya ini, outputnya dari 100 sampai 1050 ya. Biaya variabel totalnya ini tinggal ditotalkan gitu. Lalu ini biaya total atau total cost, ini berarti biaya variabel total ditambah biaya fixed, biaya fix itu tadi 130 ditambah 250 ya. Karena fixed cost-nya adalah 250. Sehingga biaya total atau total cost-nya jadi 380. 180 tambah 250 juga jadi 430. Lalu ini harga jual kapur per produksi, maka ini ada pendapatan ya atau total revenue ya dalam ribuan rupiah per bulan. Jadi ini untuk outputnya 100, maka total revenue-nya produksi apa istilahnya pendapatan totalnya 210, maka ini ada kalkulasi untung rugi ya, ini tinggal dikalkulasi ya pendapatan dikurang total cost, ini masih minus gitu 170. Lalu untuk produksinya 200 ini setelah dikalkulasi ini kerugiannya berkurang gitu. Begitu seterusnya ya, sehingga kalau dikalkulasi sebetulnya untuk outputnya bertambah, ini sebetulnya tidak semakin untung, tapi juga ini kembali lagi ya, ini keuntungannya jadi mengecil. Bahkan kalau outputnya 1050 ini malah rugi lagi. Sehingga sebenarnya di sini diharapkan produksinya ini konstan di antara, kita lihat keuntungan yang besar ya 700 sampai 800 kg per bulan ini. Ini yang istilahnya perusahaan pabrik kapur itu dia harus menjaga outputnya sebesar 700 sampai 800 supaya mendapatkan keuntungannya yang maksimum. Jadi ini keterangannya ya.
dia harus menjaga 700 kg per bulan ya, dengan untung sebesar 360.000. Kalau output diperbesar sampai dengan 1050 ya, ini bukannya keuntungan yang didapat, tetapi malah kerugian sebesar 30.000. Sebaiknya output yang terlalu rendah juga akan mendapatkan kerugian. Jadi ini pola sama ya, ini break even point yang kasus law of diminishing return, artinya pendapatan semakin berkurang. Baik, jadi ini pola-pola break even point. Lalu saya mau kasih soal break even point ya. Ini nanti coba kalian kerjakan. Jadi ini pola kegiatan bisnis juga ya, kegiatan usaha katakanlah ilustrasi misalkan ini pada tahun 2021 lah. Misalkan suatu usaha yang bernama UD ya, Unit Usaha Makmur Selalu ya. Pada tahun 2021 memiliki data-data biaya dan harga jual produksi ya per unit seperti berikut. Jadi soalnya di data 2021 yang lalu itu perusahaan itu mengeluarkan biaya gaji pegawai sebesar 75 juta rupiah gitu ya. Lalu biaya gaji pemilik, artinya pemiliknya juga dibayar ya dari proses operasionalnya usaha gitu, sebesar 10 juta misalkan. Lalu biaya penyusutan mobil kijang, jadi soalnya mobil kijang untuk mobil operasional itu ada depresiasi atau ada biaya penyusutan ya, itu sebesar 1.500.000. Ada biaya asuransi kesehatan katakanlah sebesar 15 juta. Ada biaya sewa kantor sebesar 18.500.000. Ada biaya sewa pabrik 30 juta. Ada biaya bahan baku ya 35.000. Ada biaya tenaga kerja langsung ya 15.000. Ada biaya listrik atau air ya sebesar 10.000. Ada biaya lain sebesar 15.000. Nah, misalkan ilustrasi harga jual
produk yang dikeluarkan oleh UD Makmur selalu itu sebesar Rp100.000. Nah, yang kalian yang ditanya ini adalah break even point ini dalam unit dan dalam rupiah gitu ya. Artinya berapa titik impas untuk produk UD Makmur ya. Ini berapa? Atau nanti dalam rupiahnya ini berapa? Nah, ini kalian coba kerjakan. Ini intinya ada fixed cost, ada variable cost, lalu juga ada total cost ya. Nanti dikalkulasi total cost ini dibandingkan dengan pendapatan atau total revenue ya. Total revenue-nya ini kan seolah harga jualnya sudah ditentukan sebesar 100.000 gitu ya. Hanya masalahnya untuk mendapatkan titik impas itu berapa unit yang harus dihasilkan supaya dia impas gitu. Jadi kita harus mengetahui titik impasnya. Tinggal nanti kalau mau memaksimalkan keuntungan ya harusnya kita bisa produksi di atas titik impas gitu. Ini saya share nanti di WA ya. Cuma intinya coba nanti kalian pikirkan ya, atau nanti sebelum ini saya juga jelaskan untuk kalau untuk menghitung break even point ya. Ini sebetulnya pakai persamaan yang sudah kita bahas. Jadi ini coba saya share dulu. Jadi ini ada cara menghitung harga pokok penjualan. Dari ilustrasinya, contoh penggunaan rumus untuk menghitung break even point. Rumus break even point untuk menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi break even point. Ini konsepnya adalah
Total fixed cost ini dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost gitu. Jadi polanya adalah ini. Jadi untuk kalkulasi berapa unitnya, ini berarti kita harus samakan total revenue ya, sama dengan total cost. Ilustrasi kalau dikalkulasikan ini kita mau cari titik impas ini ya. Titik impas ini berapa unit gitu. Nah ini adalah total revenue. Ini adalah total cost. Ini tadi bisa kalian kalkulasikan atau total cost-nya ini dengan total fixed cost. Jadi kalian tadi dari data-data misalkan suatu usaha yang sudah dilakukan di 2021 itu, ini mana yang fixed cost, mana yang variable cost, sehingga nanti kalian dapatkan total cost. Lalu ini ada total revenue ya, sehingga kita akan cari break-even point dengan berapa unit ya. Nanti kalau rupiahnya sih tinggal unit dikali harga jualnya aja. Nah sehingga rumusnya ada ya, kita harus kalkulasi total revenue sama dengan total cost. Berarti ini yang untuk total revenue atau pendapatan ya. Total pendapatan ini berarti price, harga jualnya dikali dengan X. X-nya ini yang kita cari gitu. Ini nanti total cost-nya, ini ada total variable cost yang sudah dikalkulasikan yang bisa dicari, ditambah total fixed cost ditambah variable cost dikali unitnya. Karena X-nya kan juga kita mau cari ya. Nah ini total cost-nya ini adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Tapi untuk variable cost-nya berarti ini variable cost dikali dengan unitnya. Maka kalau dikalkulasi kita bisa P dikali X dikurang variable cost dikali X ya, sama dengan total variable cost. Ini bisa sederhanakan, P dikurang variable dikali X sama dengan total variable cost. Sehingga X-nya unitnya bisa dihitung total variable cost, total fixed cost, dikurang price, dikurang variable cost gitu. Jadi nanti didapat X-nya ini. Nah, ini dari kalkulasi yang konsep total cost sama dengan total revenue ya. Itu yang tadi ya, soal itu bisa kalian kalkulasi dengan rumus ini. Ini sama sebenarnya, total fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost. Hanya masalahnya tinggal kalian coba definisikan dari data-data usaha tadi ya, mana yang variable cost, mana yang fixed cost. Ini tinggal menurunkan rumus dari persamaan yang sudah ada gitu. Ini untuk yang kasus-kasus law of diminishing return itu tadi break-even point-nya ada dua ya, ada pola-pola yang kalau produksinya dia lebih kecil gitu ya, dengan produksi kalau dia semakin membesar. Baik ya, mungkin kita materi untuk ekonomi teknik, materi teori ya, teori ekonomi sampai perhitungan break even point. Kasus-kasusnya itu ada tadi ada contoh-contoh yang sudah dibahas, sama kasus yang soal ini ya.
Artinya sebenarnya soal kasus bisa dibuat sedemikian rupa ya, tergantung dari kondisi kasusnya. Gitu. Tinggal kalian menyelesaikannya bagaimana gitu. Jadi kalau mau dicari berapa rupiahnya, tinggal nanti ya unit yang sudah diketahui tinggal dikali harga jual yang didapat nanti nilai rupiah gitu. Itu adalah rupiah dalam break-even point. Silakan kalau memang ada pertanyaan sebelum kita itu ya. Ya, kenapa? Oh enggak usah. Artinya untuk ini aja, untuk coba kalian sebagai latihan aja. Enggak perlu dikumpul, enggak apa-apa. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ini tadi yang chat siapa ya? Silakanlah kalau memang mau izin, nggak perlu chat, nggak apa-apa ya. Baik, jadi kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Kalian istirahat. Lalu setelah itu kan ada materi kuliah yang lain ya. Baik ya, terima kasih ya kalian sudah hadir. Maka nanti untuk minggu depan kita bahas bab 4 sudah masuk konsep engineering ekonomiknya lah istilahnya. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan yang minggu lalu ya silakan aja kalian coba cari jawabnya ya. Nanti juga sambil lalu dengan mempelajari konsep engineering ekonomi kita juga harusnya sudah paham gitu. Jadi untuk menjawab demand, menjawab supply, lalu kalau ada kasus bagaimana seorang pengusaha dia sudah membangun, lalu mau dipindah tangankan ya artinya mau dijual, itu ya dengan kalkulasi ya nanti ada biaya-biaya operasional yang sudah dikeluarkan, tapi juga dengan kalkulasi nilai berapa keuntungan yang dia inginkan gitu ya. Jadi soalnya ada kalkulasi istilahnya persentasenya ini. Untuk hari ini itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya izin live ya.